Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, khususnya dalam 1 minggu ke depan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi ayat renungan pada hari ini yang diambil dari Kitab Efesus pasal 3 ayat 17. Kita mendengarkan dari bacaan yang disampaikan oleh anak kita. Nats Renungan Harian Senin 18 Agustus 2025 diambil dari Efesus 3 ayat 17. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dalam bahasa Batak Rido, asa maringanan Kristusi marhite-ite haporsiawan di bagasan rohamuna, gabehot hamu marurat jalan marojahan di bagasan rohana holong. Amin. Saudara terkasih, kita sudah mendengarkan ayat bacaan yang dari Efesus. Renungan hari ini saya mengambil temanya berakar dan bertumbuh dalam kasih Kristus. Sebelum saya menguraikan nas ini secara singkat, kita boleh mendengarkan sebuah kisah pohon tua. Ada sebuah pohon tua di pinggir bukit yang sudah ada di sana selama ratusan tahun. Pohon itu telah melewati berbagai musim. Ada musim hujan lebat, angin topan yang kencang, musim kemarau yang panjang, dan terik matahari yang menyengat. Ajaibnya, pohon itu tetap kokoh berdiri. Suatu hari, seorang ilmuwan penasaran dan memeriksa pohon itu secara cermat dan baik. Ia menemukan bahwa yang membuat pohon itu begitu kuat bukan hanya batangnya yang besar atau rantingnya yang menjulang, melainkan sistem akarnya yang sangat dalam dan meluas. Akarnya menembus jauh ke dalam tanah, mencari sumber air dan nutrisi, mencengkram erat bebatuan di sekelilingnya. Kekuatan pohon itu berasal dari apa yang tidak terlihat, yaitu akarnya. Sama seperti pohon itu, saudara-saudara, kehidupan rohani kita juga butuh akar yang kuat agar tidak mudah goyah. Sebagai seorang yang percaya, akar itu adalah kasih Kristus. Apa yang sudah kita baca atau dengar tadi dari Efesus 3 ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Paulus dalam suratnya ini kepada jemaat Efesus menggunakan metafora yang indah. Ia menggabungkan dua gambaran yang kuat, yaitu berakar dan berdasar. Berakar dan dalam kasih artinya akar adalah bagian yang menopang dan menutrisi. Ketika kita berakar dalam kasih Kristus, hidup kita mendapatkan kekuatan dan nutrisi rohani dari Dia. Dia ini bukan sekadar mengetahui tentang kasih-Nya, tetapi benar-benar membiarkan kasih itu menjadi pondasi dari siapapun kita. Saat masalah datang, saat badai kehidupan menerpa, akar inilah yang membuat kita tetap teguh dan tidak mudah tumbang. Kasih Kristus yang tidak bersyarat menjadi sumber ketenangan dan harapan kita. Yang kedua juga berdasar dalam kasih. Pondasi atau dasar adalah landasan yang kokoh untuk sebuah bangunan. Hidup yang berdasar pada kasih Kristus berarti setiap keputusan, setiap tindakan, dan setiap hubungan kita dibangun di atas landasan kasih-Nya. Kita mengasihi sesama bukan karena mereka layak, tetapi karena kita telah terlebih dahulu dikasihi oleh Kristus. Kasih itu menjadi dasar dari cara kita berinteraksi dengan dunia, cara kita memaafkan, dan cara kita melayani, dan cara kita juga berkomunikasi dengan siapa, kapan, dan dimanapun berdasar pada kasih. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kunci dari kedewasaan rohani adalah membiarkan Kristus tinggal di dalam hati kita melalui iman, di dalam pengharapan
dan kita lakukan dalam kasih. Ketika Kristus adalah pusat hidup kita, barulah kita dapat benar-benar berakar dan bertumbuh. Pertumbuhan rohani bukanlah soal seberapa banyak kita tahu, tetapi seberapa dalam kita berakar dalam Kristus. Barangkali beberapa hal yang mungkin boleh kita aplikasikan dari renungan ini pada hari ini. 1. Pelihara akar Anda. Luangkan waktu setiap hari untuk memelihara akar rohani Anda. Ini bisa melalui doa, membaca firman Tuhan, dan merenungkan kasih Kristus dalam hidup kita. Cari tahu apa yang membuat iman kita kuat dan jadikan itu bagian dari rutinitas harian kita. Yang kedua, uji pondasi Anda. Saat menghadapi kesulitan, tanyakan pada diri sendiri, apakah respons saya mencerminkan kasih Kristus? Biarkan kasihnya menjadi dasar dari cara kita menghadapi tantangan dan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga dan yang terakhir, terus bertumbuh. Pohon yang akarnya kuat akan menghasilkan buah yang manis. Begitu juga dengan kita. Ketika kita berakar dalam kasih-Nya, hidup kita akan memancarkan buah-buah roh seperti sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kebaikan. Kiranya renungan hari ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu membiarkan Kristus berakar dalam hati kita. Karena hanya dengan akar yang kuat dalam kasih-Nya, kita dapat bertahan menghadapi segala badai kehidupan dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang memuliakan nama-Nya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas hari baru ini, hari Senin, tanggal 18 Agustus ini. Kami akan mengawali aktivitas kami oleh karena hidup kami beserta dengan Engkau. Engkau mengingatkan kami untuk tetap berakar di dalam nama-Mu, dalam firman-Mu, dan kami hidup oleh karena firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami dalam semua perjalanan kami. Kami mau berserah. Pada hari ini Engkau menyertai kami. Apapun yang kami kerjakan, kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Bagaimanapun kondisi kami mau berserah kepadamu. Izinkan Tuhan kami datang ke hadirat kasih-Mu, agar kami tetap hidup dan berakar di dalam kasih-Mu, dan kami berbuah untuk dunia ini, untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu Tuhan. Amin.